Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya di channel Al.Andawi Andi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memberikan pertanyaan di dalam sebuah diskusi pada presentasi makalah yang dilaksanakan di perkuliahan. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana mempresentasikan makalah, maka kali ini kita akan mengupas bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah diskusi. Dan juga nanti sekalian kita akan kupas bagaimana peran serta moderator dalam moderasi diskusi dalam presentasi makalah. Tapi nanti bila nggak dapat kita bahas dengan lugas, nanti kita akan buat konten yang berikutnya bagaimana cara memoderasikan perjalanan diskusi dalam mempresentasikan makalah. Kita masuk kepada kajian yang kita tunggu kali ini. Baik. Kita akan mencoba adik-adik sekalian. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, berawal dari masalah, latar belakang masalah, kenapa Ustadz membahas dan mengkaitkan ini sebagai judul konten Ustadz. Para penonton YouTube, sungguh mahasiswa, di kalangan mahasiswa di dalam mempresentasikan makalah banyak sekali, 90% kalangan peserta diskusan itu bermasalah kepada aku mau nanya apa. Betul? Atau aku ikut-ikut nimbrung aja. Ini bagaimana cara mengawali pertanyaan ini? Sampai-sampai ketika itu di tahun 2007-an Ustadz mau membongkar, dalam arti memanggil rasa berani adik-adik mahasiswa-mahasiswi untuk biar rajin bertanya dengan menempatkan Ustadz kasih poin mendongkrak nilainya menjadi bagus. Karena dalam perkuliahan Ustadz itu ada 4 dalam penilaian untuk dapat. Yang pertama adalah akhlaknya, yang kedua adalah rajin bertanyanya, yang ketiga adalah bagus dia dalam hadir selalu dalam perkuliahan alias absennya. Nah, itu nanti lain kali Ustaz akan jelaskan. Ya, baik. Jadi dalam hal ini yang kembali Ustaz kembalikan bahwa orang yang bertanya ini akan dapat mendongkrak nilainya sehingga akhirnya datang keberanian sampai Ustadz kata waktu itu dia mengangkat tangan untuk buang air kecil aja pun Ustadz kasih nilai. Kenapa? Banyak di antara mahasiswa 99% dia tidak bisa menyelesaikan masalah dirinya. Apa itu? Karena takut dan malu. Dia tahan BAK-nya, dia tahan BAB-nya, ya. Karena apa? Malu ngangkat tangan. Nah, ini nanti entah kemana-mana kajiannya malah nggak nyambung. Kita sekarang rujuk lagi pada bagaimana Ustadz cara mempertanyakan, cara mengajukan soal dalam presentasi makalah. Baik, yang pertama, adik-adik pertama kali dalam mengajukan soal pertanyaan adalah lihat makalahnya. Apa yang dilihat dari makalah itu? A. Adakah judul sesuai dengan isi? B. Ya, adakah ketikan-ketikan yang salah atau tidak?
Tidak pas. C. Biasanya yang dari kita kembalikan, sesuaikah kajian dengan pembahasan? Paham masuk kajian tadi nih? Pembahasan kan di Ustadz kemarin, kalau nengok YouTube Ustadz kemarin, tutorial penulisan makalah part 1, di situ Ustadz sampaikan bagaimana kita menulisnya adalah dengan alinea pertama adalah masalah dulu boleh, teori dulu boleh. Alinea kedua teori dulu boleh, masalah dulu boleh. Baru alinea ketiga itulah pembahasan yang mau dibahas. Nah, ketika masuk bagian B itu baru namanya pembahasan, kajian. Bisa dipahami? Oke, ini masuk. Yang pertama tadi lihat makalahnya, apa yang dilihat, adakah judul sesuai dengan isi? Misalnya, saya bertanya, moderator, silakan. Mengapa judul yang dibahas tentang gorengan, tapi yang dikupas adalah tentang sayur-sayuran? Nggak nyambung. Atau lebih nggak nyambung lagi, kenapa yang dibahas adalah gorengan, yang dikupas adalah minyak oli? Harusnya minyak goreng. Kan gitu. Itu yang A. Yang B, adakah ketikan yang salah? Maaf, di situ saya lihat bahwa judulnya adalah gorengan, tapi diketik dengan ngoreng lan. Itu selama ini kan nggak dibahas kan, nggak ditanyakan kan, tapi itu teknik penulisan, betul. Maka dipertanyakan. Yang ketiga adalah sesuaikah kajian dengan pembahasan? Pemakalah membahas, maaf moderator, saya bertanya, ya silakan bertanya, kata moderator. Saya melihat di dalam hal yang mau dikupas pembahasannya adalah tentang macam-macam muatan dalam gorengan. Tapi yang dikupas adalah bakwan. Ini nggak nyambung. Harusnya dibuat macam-macam gorengan, ya kan? Yang dikupas adalah tempe, bakwan, tahu, pisang. Inilah gorengan. Ya, ini usah ulangi lagi. Ketika kita mengupas masalah judulnya gorengan, tapi yang dibahas adalah tentang sayur-sayuran. Seakan-akan dia bertanya, saya mau bertanya, mengapa sayur-sayuran itu tidak menjadi nominasi pertama di dalam sebuah makanan? Nggak terhubung baik. Jadi harusnya pertanyaannya, izin moderator, saya mau bertanya, adakah, ya izin moderator, saya mau bertanya, adakah kol itu masuk dalam bagian gorengan? Kan gitu seharusnya pertanyaannya. Tetapi di dalam pembahasan itu tidak dimasukkan bahwa kol bagian dari gorengan. Di antaranya adalah bakwan dan tahu. Masa kol dimasukkan bagian dari goreng pisang? Kan nggak nyambung. Yang dibahas adalah kol bagian dalam gorengan pisang. Tapi kalau memang udah terbukti enak jadi goreng pisang rasa kol, nggak ada masalah. Cuman kan ini kan belum diuji coba. Udah bisa dipahami. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah model jawaban. Model pertanyaan. Saudara-saudari penonton YouTube channel Al.Andawi Andi, dalam menampilkan model pertanyaan itu ada beberapa. Satu, tadi udah memang agak mirip. Alihkan dia kepada ini tadi, judul. Sesuaikan dengan isi seperti bagian A. Sudah? B. Yang B, ketika itu adik-adik melihat dalam hal yang dikaji, dalam hal yang dibahas, itu tidak terkajikan di dalam
makalah. Izin moderator, misalnya moderatornya Abdul Kahar. Ya Abdul Kahar. Ya Abdul Kahar. Kalau gitu bahasa Arabnya ya. Anda membahas tentang muatan pentingnya di dalam mengonsumsi gorengan yang sehat. Tapi Anda tidak menerjemahkan gorengan yang sehat itu yang mana. Yang saya tengok gorengan itu yang enak dan mahal. Tapi Anda tidak membahas gorengan yang menyehatkan. Mohon Anda jelaskan. Nah, ini muatannya adalah yang B, isi pembahasan tidak sesuai dengan kajian, maka contoh, nanti kita mau judulnya apa? Nama-nama ilmu tauhid. Yang dibahas nama-nama ilmu tauhid, yang dikupas adalah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Anda membahas Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Setahu saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali adalah tokoh dari kalangan fuqaha fikih. Dan fikih walaupun bisa dikaitkan dengan kajian tauhid, tapi bukan itulah yang menjadi awalnya pertanyaan, awalnya yang dikaji dan dikupas dalam makalah. Paham? Atau contoh yang lain, izin moderator, saya mau bertanya, silakan. Siapa? Mutia, silakan Mutia. Apa yang mau dipertanyakan? Ya Abdul Kahar lagi lah ini. Nanti nanya habis waktunya. ya Abdul Kahar. Ya, saya mau bertanya, mengapa Anda menuliskan tentang nama-nama ilmu tauhid, tapi yang Anda masukkan adalah nama-nama ilmu sosial? Apa hubungannya ilmu tauhid dengan ilmu sosial? Kalau dihubung-hubungkan sah-sah saja. Tapi bila tidak dihubungkan, dia tidak masuk kategori muatan pertanyaan sesuai dengan makalah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, itulah salah satu contoh. Bukan salah satu, ada beberapa antara cara-cara menampilkan pertanyaan di dalam presentasi makalah. Ada pertanyaan? Gak apa-apa, kita buat sesi tanya jawab. Keunggulan kita di dalam Al.Andawi Andi Channel adalah langsung praktek, langsung bertanya, dan ini letak original videonya. Baik, sekarang moderator, berapa menit udah? Oke. Baik, sekarang moderator, saya ulang lagi. Ketika moderator itu tampil di depan, pertama dia jangan dari kelompok yang sama mempresentasikan makalah atau satu grup. Kenapa Ustadz? Karena dia tidak akan independen. Artinya tidak akan tidak bebas lah. Kenapa? Terkukung oleh kelompoknya sendiri. Nanti kalau ada orang yang bertanya yang pedas-pedas, pura-pura nggak dengar aja. Nanti kalau ada siapa namanya? Yasan, nanti misalnya nanya, si Yasa tuh kadang nanya kritis itu, gak usah pura-pura nggak nengok aja. Ini moderator yang menyesatkan. Moderator tuh sejatinya adalah hakim. Bisa juga paling bawahnya adalah panitera. Dia yang mencatat. Ya, tapi yang cocok adalah kepada hakim atau juri. Maka dia akan melihat siapa-siapa yang bertanya dengan adil. Maka seorang moderator harus adil. Maka dia akan mengalih-alihkan bagaimana, nanti itu saya akan kupas dalam konten berikutnya tentang seluasnya bagaimana menjadi moderator. Ya, kalian akan bisa memoderasi di kampung-kampung ketika ada acara, dan kalian akan bisa mengadakan konten bahwa terjadilah perdiskusian di kalangan remaja tentang membahas peningkatan aktivitas remaja masjid di daerah kampung bla 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 bla. Kita bukalah dengan diskusi. Maka kita akan bisa jadi moderator, dan moderator itu harus jadi adil. Yang kedua,
dia moderator harus pandai menyerap apa yang diisi dari pertanyaan si penanya. Kalau ada si penanya tadi sudah ditunjukkan, dia bertanya, maaf pertanyaan Anda tidak pas, silakan Anda mengganti pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akan lemparkan kepada yang lain bertanya. Batal dia bertanya. Begitu seorang moderator. Makanya seorang moderator itu dikasih tahu jauh hari oleh Kosma, sehingga moderator juga akan mendalami dan menyelami isi makalah yang mau dipresentasikan. Barulah nanti dia akan mengembangkan bagaimana menyocokkan antara pertanyaan dengan isi makalah. Yang kedua, yang ketiga, ya tadi udah ya, isi pun pakai pertanyaan tadi yang bahas tentang isi. Yang kedua kesesuaian. Yang ketiga adalah masuk kepada kajian. Maaf moderator, tadi Anda telah menjawab pertanyaan kami dengan bla 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 bla. Namun saya rasa tidak pas dengan apa itu dan belum memberikan jawaban pada apa yang kami tanyakan. Mohon dipertegas kembali apa yang dimaksudkan. Itu pertanyaan terakhir. Artinya kritis. Bisa dipahami? Kesimpulannya adalah di dalam membangun cara dalam menghidupkan presentasi makalah adalah dengan menyocokkan muatan pertanyaannya. Menurut Ustaz Sapriyandi tadi ada dua. Yang pertama adalah lihat makalahnya. Adakah judul sesuai dengan isi? Adakah ketikan yang salah tidak pas? C. Sudah sesuaikah kajian dengan pembahasan? Nah, yang pertama ini akan disusun dalam berupa pertanyaan yang dibangun dalam kedua model pertanyaan. Model pertanyaan itu yang diambil dari yang di pertanyaan tadi. Adakah sesuai judul dengan isi? Adakah ketikan yang salah tidak pas? Adakah sesuai kajian dengan pembahasan? Yang terakhir di sini tadi yang keempat ya adalah daftar pustaka referensi. Mengapa yang dibahas tentang nama-nama ilmu tauhid, yang dimasukkan referensi adalah tentang bagaimana TikTok yang benar dalam penampilan. Ini makalah apa? Ya, ini bukan makalah, ini namanya membuka TikTok. Ya, kalau dimasukkan daftar pustakaannya adalah cara menampilkan TikTok yang baik, dimasukkan dalam daftar pustaka misalnya. Artinya ini contoh Ustadz aja. Artinya adalah ketidaksesuaian pustaka itu dengan isi makalah dipertanyakan. Tapi karena dia yang membahas buku itu sampai habis, tapi bukan buku TikTok tadi ya. Misalnya dalam buku sosial pendidikan Islam, apa hubungannya dengan ilmu tauhid? Ternyata dalam sosial pendidikan Islam itu ada kajian tentang tauhid yang menguraikan, menegaskan nama-nama tauhid yang lain. Apa boleh? Boleh. Jadi buat apa buku ini tampilkan? Menguatkan bahwa referensi kita efektif. Gitu aja ya. Mudah-mudahan kajian tutorial dalam melakukan pertanyaan yang efektif, menghidupkan suasana presentasi makalah dalam perdiskusian dapat bermanfaat bagi adik-adik khususnya dan bagi pemirsa sekalian, juga penonton YouTube di al.andawi Andi channel. Sampai jumpa lagi dalam konten berikutnya. Insya Allah kita akan jumpa dengan kajian bagaimana menjadi moderator yang baik dalam presentasi makalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.